Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ekspedisi Lorong Waktu bagian kedua ya. Ini masih malam 1 Suro. Masih di pinggir Kali Angke yang terkenal angker lah ya. Jadi wajar juga karena kan kita lihat aja tuh depan ini kan masih pohon-pohon bambu. Saya tetap ditemani Ki Ageng Keling. Halo Ki Ageng Keling, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, nikmatullah. Itu. Kita masih menikmati suasana malam hari ini. Ini sekarang jam berapa Ki? Jam 1.35. Jam 1.35 dini hari ya. Jam 1:35 dini hari ya, kita masih ada di pinggir Kali Angke. Itu boleh kita lihat kalinya Ki. Nah ini kalinya ya, agak surut, kalinya surut. Ini kalau lagi banjir tempat kami berdiri pun ini sampai gitu. Jadi airnya sampai sini kalau lagi banjir ya. Dan biasa dimanfaatin sama kita itu mancing karena banyak tambak-tambak ikan. Orang yang pelihara ikan itu empangnya kalau bahasa Betawi itu kelebu ya, kelebu. Nah, saya di sini Babe Ahmad Taufik tetap ditemani Ki Ageng Keling. Kita di sini tetap masih mengeksplor. Masih mengeksplor di channel Ekspedisi Lorong Waktu. Ya, sini Ki Ageng Keling mencoba untuk pembuktian. Saya atau Ki Ageng nih yang menantang. Artinya yang mengajak goib untuk hadir. Silakan. Aneh aja. Ya, Oke. siapa tahu mau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni alam goib di seputar kawasan Kali Angke. Saya Babe Ahmad Taufik ditemani kawan setia saya, sahabat saya Ki Ageng Keling. Ya, ini Ki Ageng Keling. Untuk kembali ingin berinteraksi dengan alam goib. Apabila penghuni goib yang ada di sini mendengar, pasti Anda mendengar ya, mendengar, silakan hadir. Hadir, perlihatkan wujud Anda, gitu. Perlihatkan wujud Anda. Datang kepada kami, dan kebetulan kami juga sudah bakar wangi-wangi ya. Sengaja kami bakar wangi-wangi karena infonya kalian itu suka dengan wangi-wangian itu, maka kami membakarnya. Kalau kalian bisa menikmati, silahkan nikmati. Itu, silahkan datang. Silahkan, saya persilahkan. Dan apabila Anda datang ke sini, maka datanglah dalam keadaan yang baik. Artinya baik itu karena kami memang hanya ingin berinteraksi dengan Anda. Dan saya yakini dengan keyakinan saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya makhluk Allah yang terbaik adalah yang meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda, saya adalah makhluk Allah. Anda, kami adalah makhluk Allah. Dan barang siapa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dimerdekakan di hari kemudian nanti. Itu janji Allah. Kita beribadah dengan baik. Maka di sini saya ajak Anda, atau apa bahasanya, saya tantang Anda lah gitu, untuk datang. Karena saya yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dengan apa yang diajarkan Rasulullah, bahwa sesungguhnya keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan diganggu oleh hal-hal negatif, oleh unsur-unsur negatif, oleh energi-energi negatif. Maka nikmat
nikmatullah yang ada. Nikmati hidup dengan kebesaran Allah, dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Jangan-jangan Anda tidak beribadah nih kepada Allah nih. Padahal Anda ada diciptakan. Anda diciptakan oleh Allah, diberi nikmat, diberi kehidupan, umur yang mungkin lebih panjang dari umur kami berdua di sini. Mungkin kalian ada yang umurnya sudah ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun barangkali. Karena jin itu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Dan kalian pun hidup sampai dengan detik ini. Suara apa seperti yang jatuh? Ada ranting jatuh. Ranting jatuh ya, bukan interaksi. Ranting jatuh. Kirain interaksi. Ranting jatuh. Dan rantingnya tapi tidak terlihat. Ranting jatuh tidak terlihat, Iya. bisa jadi nyangkut di pohon bambu Ki. Di dahan bambu tuh, karena kan daunnya itu masih mengarah ke daun bambu. Mungkin. Apa ular jatuh tadi? Nah, itu Ada ular. masih ada ularnya, masih ada. Coba kita zoom Itu ularnya. Mana Ki? ular hijau ini. Ular hijau ya. Ular hijau yang biasa bersarang di pohon bambu, mungkin nyari burung. Oh, nyari mangsa ya. Dah biarin aja lah. Dia lagi cari rezeki. Gitu. Ini menjelang jam 2-an ya. Tadi kita mulai lagi jam 1.35. Nah, ini adalah apa, dupa yang kita bakar nih. Itu masih mengeluarkan asap. Kenapa kita melakukan ini? Karena memang saya pengen dia datang. Saya pengen goib itu datang. Interaksi lah dengan Ki Ageng Keling. Berani Ki Ageng Keling interaksi? Berani. Oh, yakin. Kenapa bisa yakin Ki Ageng Keling? Karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah akan melindungi kita kalau memang kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang kuat ya. Insya Allah. Maka justru itu kita jangan sampai terganggu oleh hal-hal goib negatif. Dan apakah Ki Ageng nih mempelajari mantra-mantra, Tidak ilmu-ilmu kanuragan? mempelajari, enggak, tidak. Saya hanya mempelajari syahadat. Hanya itu ya. Ya, Jadi tidak punya mantra-mantra, tidak memiliki apa ilmu-ilmu kanuragan ya. tidak. Karena memang ilmu-ilmu seperti itu kadang-kadang adalah ilmu yang mengundang goib. Jadi bisa melakukan sesuatu itu karena bantuan goib. Nah, sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan dengan bantuan goib? Apakah kita menjadi hidup lebih baik? Apa bisa kaya raya? Bisa memiliki fasilitas-fasilitas hidup lebih baik? Ternyata kan tidak gitu. Karena buktinya apa? Anda nih goib. Sebenarnya nggak milikin apa-apa kan? Gitu. Anda juga tidak memiliki apa-apa karena makanan Anda aja kotor. Berbeda dengan jin Islam. Makanan jin Islam itu lebih baik karena dari hewan, isi perut hewan, tulang hewan yang disembelih atas nama Allah. Itu yang saya dapat kabar cerita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kafir memakan makanan, mengambil makanan dari manusia yang pada saat memakan tidak membaca doa minimal basmalah. Nah, Anda berebut. Berarti yang lebih kaya siapa? Ya Ki ya? Kita. Yang lebih kaya berarti kita kan itu. Karena makanan kita aja kalau nggak baca bismillah direbut.
Kalau tidak baca doa makan direbut gitu. Anda datang dari segala penjuru waktu-waktu makan gitu. Anda berpesta pora dengan keberadaan manusia, berarti kekayaan itu dimiliki oleh manusia. Ya. Kalau Allah memberi kepada kita makhluknya itu sebagai rezeki, anugerah, kenikmatan itu. Tapi kalau kalian memberi itu dengan resiko, minta tumbal itu. Terus kemudian minta makanan, tetek bengek dan lain sebagainya, itu kan menyekutukan Allah. Dan barang siapa manusia melakukan itu adalah bersekutu dengan setan. Mungkin sebagian orang juga masih berpendapat nih tentang perjalanan kita Iya. itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melalui channel ini ya kita sampaikan bahwa sesungguhnya saya Babeh Ahmad Taufik dengan Ki Ageng Keling dan kawan-kawan yang lain mencoba untuk kita melakukan ekspedisi lorong waktu untuk membuktikan sebenarnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia diciptakan lebih baik, kesempurnaannya lebih baik, akal pikirannya lebih baik. Dan yang terpenting adalah manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dan Anda yang ada di sini, makhluk gaib yang ada di sini, apabila Anda juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Anda nanti akan dapat syafaat dari baginda Rasul. Karena itu Nabi, utusan Allah, syafaatnya kita butuhkan di yaumul akhir. Nanti kapan waktu saya akan bacakan ya. Nah, sesi ini tidak pengenalan aja anggap. Nanti saya akan bacakan surah Al-Jin untuk saya perdengarkan di alam, tempat-tempat angker. Dan itu untuk bisa Anda pahami, karena Anda pasti paham tentang surah Al-Jin. Seperti yang sudah saya enekan, kupas tadi tentang Al-Jin. Sebagian jin beriman kepada Allah setelah mendengar bacaan Al-Quran. Seharusnya kalian juga yang jin yang di sini pun begitu. Saya mundur untuk Ki Ageng Keling coba melihat-lihat. Sekali lagi, makhluk gaib yang ada di sini, apapun bentuknya, kalau berani tampakkan dirimu. Hadir. Saya yakin kalian sebenarnya ada di sekitar sini mendengarkan kami, tapi kalian nggak berani menampakkan diri. Tidak ada Ki ya? Tidak ada. Barangkali kita berjalan yuk. Oke, kita ke tempat lain. Kita sambil berolahraga. Barangkali tempat lain jinnya, Lebih berani. genderuwonya, kuntilanaknya, kelong weweknya, dan lain sebagainya mau berinteraksi. Harumnya sampai ke sini ya. Luar biasa. Harumnya sampai ke sini.
Lokasi ini kalau siang ini ya Ki ya, Ya, ya. trek motor ya. Motor ini treknya nih. Silakan Ki Ageng jalan lebih dahulu. Oke. Ini area sini mungkin alang-alang kira-kira berapa hektar ini? Kalau hektar mungkin bisa 2,5 hektar sampai 3 hektar ya? 3 barangkali ya, karena luas kan. Sangat luas dan hanya pohon alang-alang. Tidak ada pohon yang lain, hampir tidak ada pohon lain. Dan ini sering ada penampakan ya, orang cari burung padahal pernah dibuat keder ya. Iya betul. Orang asli sini malah dibikin keder sama makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Tapi kita udah berkali-kali, mungkin bisa lebih dari 50 kali. Lewat sini ya. Ya malam hari itu belum pernah kita diperlihatkan makhluk-makhluk gaib. Kita jalan ini berputar ya. Kayaknya licin Ki. Enggak. Sering kok. Ini jalan ke sana. Sekarang itu sih buntu kayaknya. Tapi kelihatan tempatnya lebih ya, lebih agak seram. Itu ini dan sini bisa nembus ke atas barangkali. Sana Nah, sebelah sana tapi kan udah nggak ada taikan lagi sebelah sana karena itu situ buntu. cuma di sini nih ya. Nah, cuma di sini aja. Cuma ini lebih terjal karena saya megang kamera, jadi mungkin kita nggak lewat Coba situ. kita explore aja nih tanjakan ini seperti apa. Oke. Ini bisa kurang lebih 5 meter lebih ya. Ya lebih kurang 5 meter. Kalau naik ke atas. Ini ternyata jalur air. Iya udah jadi jalur air karena kan kemarin hujan. Jalur air kalau hujan melimpah langsung ke sini nih jalurnya. Nah, kita explore ke sebelah sana kali yang kelihatannya lebih serem, lebih serimbun. Ada yang lebih serem ya, lebih rimbun. Iya. Kalau seremnya nggak tahu nih. Kata orang serem, kata kita belum ada yang serem. Orang nggak ada yang berani nongol. Oh gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Inilah keyakinan yang kuat, yakin bahwa manusia diciptakan lebih baik dalam kondisi yang lebih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak hal ya. Agak bau ampas tahu ya. Iya. Karena memang seberang itu ada apa? Nah, ini lokasinya kita masuk semak-semak lagi. Ini juga sama ya, semak.
Ini sudah pinggir kali, ini pohon bambu. Kita mau coba anu lagi sini nih. Mas, hati-hati turun. Oh, ini jalannya turunan. Kebetulan kaki saya ini kaki yang sudah kurang sehat ya, kurang normal, tapi alhamdulillah masih bisa lah berjalan. Jadi lutut saya ini pernah cedera pada usia muda. Begitu tua semakin terasa cederanya. Misalnya pengen jadi atlet, tapi Iya, ternyata nggak bisa. jadi atlet malah cuma cedera. Tapi alhamdulillah sehat badan kita ya. Mungkin udah sini aja dulu Ki. Ya, Seputar sini aja. kita bakar di sini ya. Boleh. Ini kita di Tempatnya lumayan. pohon bambu ini udah kali ya. Ini udah kali lagi nih. Kita pinggir kali. Nah, itu yang pohon nangka itu ada buah-buah nangka tuh. Nah, kalau kita zoom, nah itu buah nangka. Biasanya katanya kalau pohon nangka itu disenengin sama kuntilanak. Gitu ya. Iya, suka pada gelantungan di situ. Tapi boleh. Ini koreknya lagi. Coba kita bakar itu lagi. Kita coba ya. Yakin dan tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Insyaallah sesuatu hal yang dikhawatirkan, menakutkan dan lain sebagainya itu tidak ada gitu. Tidak mengganggu. Ya, contohnya begini. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan hidup. Misalnya, tapi kita memiliki iman yang kuat sama Allah untuk terus tetap beribadah, nikmati apa yang menjadi bagian kehidupan kita, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk meningkatkan kualitas kita gitu. Jadi jangan dikasih ujian zaman pandemi begini, nggak punya duit, kerjaan kena PHK lain sebagainya, lalu sulit. Allah itu adil, Allah itu adil. Allah itu adil, dan barang siapa yang hidup di dunia ini akan diberikan rezeki. Semut dikasih rezeki, nyamuk dikasih rezeki, cicak dikasih rezeki, ayam dikasih rezeki. Semuanya makhluk Allah dikasih rezeki. Begitu pun manusia sebenarnya. Itu akan diberikan oleh Allah rezekinya gitu. Jadi jangan takut mati karena kelaparan, nggak punya apa-apa gitu. Karena Allah itu maha adil, maha memberi rezeki gitu, yang mengucurkan rezeki. Jadi rezeki kita itu dari Allah, hanya perantaranya banyak. Tapi satu yang penting, jangan perantara lewat jin. Ada suara apa itu, Bes? Nah, itu bukan suara apa-apa. Jangan lewat pesugihan. Tapi nikmatlah dengan Allah. Dan selalu yakin, amalkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi hati, jiwa, raga gitu. Menerangi dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan cahaya, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kali ya. Karena kalinya agak sedikit surut ya, tapi air masih tetap berjalan.
Ini bagian Kali Angke. Nah, kita tetap kontrol karena lokasi ini kadang-kadang orang suka bertemu ular-ular besar ya, ular sanca besar itu. Nah, ini tetap saya dengan Ki Ageng Keling masih dalam ekspedisi lorong waktu untuk mengungkap atau menyibak tabir malam di malam 1 Suro, malam yang sebagian orang bilang wingit ya, angker, dan bahkan orang yang memiliki benda pusaka itu malam hari ini sedang mencuci, membersihkan dan lain sebagainya. Nah, justru itulah jangan pegang benda-benda pusaka. Kenapa? Repot. Lalu insya Allah tidak ada izin dari Allah gitu kalau kita melakukan benda-benda pusaka seperti itu. Jadi dicuci, diinin, terus disembah-sembah lah, disujud, terus diyakini keberadaannya bahwa sesungguhnya kan mereka juga dari hasil rekayasa manusia, terus kemudian diberikanlah goib-goib di dalamnya, dimasukkan goib-goib di dalamnya, lalulah memiliki kekuatan yang katanya di luar nalar manusia, tapi tetap itu kan makhluk Allah, karena benda apapun itu makhluk Allah, harusnya beriman kepada Allah dan Rasulnya saja gitu. Nah, ini yang luar biasanya kita tertipu. Makanya dalam surat Al-Jin itu juga dikatakan banyak dari kaum laki-laki yang datang kepada kaum jin laki-laki, lalu kaum jin itu menyesatkan. Nah, sesungguhnya disinilah channel ini dibuat. Bahkan banyak orang yang mengatakan saya apalah banyak dukun lah, mungkin paranormal lah, karena suka hal-hal aneh, berjalan tempat-tempat aneh. Sesungguhnya inilah yang kita lakukan itu, khususnya saya juga pribadi melakukan, karena memang itu dengan lebih meyakini adanya sesuatu hal yang lain, maka kita akan lebih meyakini. Jadi kita ini harus ke arah yang menggetarkan kita gitu, ke arah yang membuat kita grogi, membuat kita takut. Lalu apa? Yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, getaran itu menjadi hilang, getaran itu menjadi sirna, getaran itu menjadi tidak ada. Maka insya Allah terjadilah kualitas peningkatan diri, menjadi lebih nikmat, dalam melakukan aktivitas. Nah, goib-goibnya kan mana? Nggak kelihatan kan? Nggak ada, dia nggak hadir. Padahal kita sudah sampai sejauh ini ke tempat-tempat yang orang bilang pokoknya hampir kali ya, orang tuh nggak mau berada di sini, ke lokasi-lokasi seperti ini. Nggak usah sendiri, nggak usah berdua, bahkan ramai-ramai pun mereka nggak mau. Dan kita cukup meyakini bahwa kebesaran Allah, keyakinan kita kepada Allah, insya Allah mereka, kita hadir mereka menyingkir, kita hadir mereka menyingkir. Mungkin kita balik pindah lagi Ki, berjalan. Jadi, artinya pun kalau memang ada, begitu kita hadir, kita bakar wangi-wangian agar mereka mau hadir, ini wangiannya ada di sini. Tuh. Ya sudah, biar aja kita tinggalkan, kali nanti kalau kita tinggalkan mereka mau nikmatinya, biarin aja, karena itu juga saya boleh dikasih orang. Udah ya, karena ente nggak mau hadir, ente nggak mau nampakin diri, goodbye. Kita lanjutin ekspedisi lorong waktu. Jangan lupa buat kawan-kawan yang nonton,
like, subscribe, komen di channel Ekspedisi Lorong Waktu untuk bisa saya khususnya ya beserta rekan-rekan eksis untuk membuat channel ini, bahwa kebesaran Allah di atas segala-galanya, bahwa keyakinan terhadap Allah di atas segala-galanya, dan Allah melalui Rasulnya ajarkan kepada kita bahwa kemuliaan penciptaan dari Allah, manusia itu lebih baik dari yang lain. Jadi makhluk terbaik. Manusia lebih kaya dari makhluk yang lain. Karena dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kekayaannya menyeliputi langit dan bumi. Luar biasa kan? Jadi nggak perlu khawatir lagi kan? Tidak perlu khawatir. Dan ini kita sudah berjalan setengah jam Ki, lewat. Iya. Kalau di total video saja sudah 1 jam lebih. Ya mungkin kita cukup dulu ekspedisi lorong waktu kita dini hari ini. Untuk kita nanti berjumpa lagi dalam edisi ekspedisi lorong waktu di lain kesempatan. Ya, saya Babe Ahmad Taufik dan ini Ki Ageng, coba berhenti dulu pamit. Nah ini Ki Ageng Keling, agak ngeblur sedikit ya. Ki Ageng Keling, kita pamit dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Semuanya. Dan apakah mau lihat wajah saya? Harus balik. Tapi wajah saya gimana ya? Ini ya sudah cukup ya, gitu aja. Sengaja saya tetap pakai ini supaya nggak terlalu kelihatan wajahnya. Oke, terima kasih. Lain waktu kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.